Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky dan Hakim, NIM 19081061059. Perkenalkan, saya Mela Sabina, NIM 19081066087. Perkenalkan, nama saya Oka Salina Tunisa, NIM 1908106108. Halo semuanya, seperti yang sudah diketahui, air merupakan komponen yang sangat penting bagi makhluk hidup, tak terkecuali tumbuhan. Air yang dibutuhkan tumbuhan digunakan untuk bertahan hidup. Seperti yang sudah kita ketahui, air yang dibutuhkan oleh tumbuhan berada di bawah tanah atau di dalam tanah. Dalam proses pembuatan makanan, air tersebut harus melewati mekanisme untuk sampai ke atas tumbuhan. Lalu, bagaimana mekanisme pengangkutan air dari akar menuju daun, atau bagaimana mekanisme pergerakan air dalam tubuh tumbuhan tersebut? Nah, proses pengangkutan air ini dimulai dari diserapnya air dalam tanah oleh rambut akar, yang kemudian masuk ke bagian sel epidermis. Berikutnya, air akan melewati lapisan korteks, kemudian menuju endodermis dan perisikel. Setelah itu, air masuk ke dalam jaringan silem yang berada di bagian tengah akar. Kemudian diangkut ke atas melalui silem batang menuju daun melalui silem daun. Naiknya air dari akar ke daun itu disebabkan karena adanya daya kapilaritas. Daya kapilaritas pada batang ini yang membuat air dapat dengan mudah terangkut ke bagian tumbuhan lain yang posisinya lebih tinggi daripada akar. Selanjutnya yaitu pergerakan air dalam jaringan tumbuhan. Yang pertama itu ada simplas. Simplas atau bisa disebut transport simplas, itu mula-mula air dari sel epidermis bulu akar akan dimasukkan ke dalam sel. Nah, setelah berhasil masuknya air ke dalam sel, akan terus bergerak dari satu sel ke sel lainnya dengan melalui plasmodemata. Kemudian air yang masuk lewat jalur simplas nantinya akan bergerak hingga mencapai jaringan pembuluh. Nah, urutannya itu dimulai dari sel bulu akar, sel korteks, endodermis, dan berakhir di silem. Nah, setelah itu jika sudah sampai ke silem, berarti tumbuhan siap mengangkut air tersebut ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi. Yang kedua ada apoplas. Nah, apoplas ini berbeda dengan simplas tadi. Dalam apoplas atau transfer apoplas, air tidak akan langsung dimasukkan ke dalam sel. Air nantinya akan bergerak memanfaatkan ruang-ruang ekstraseluler yang ada di dinding sel. Namun, ketika mencapai endodermis, laju aliran apoplas akan terhenti oleh pita Kaspari. Akibatnya, air terpaksa masuk ke dalam sel agar dapat mencapai endodermis melalui membran plasma. Jika sudah berhasil masuk ke endodermis, maka air akan mengikuti aliran simplas sehingga mencapai jaringan pengangkut silem. Teori yang pertama yaitu ada kapilaritas. Nah, teori kapilaritas ini merupakan pergerakan cairan sepanjang permukaan padat yang disebabkan oleh daya tarik molekul cairan dengan molekul yang padat. Jadi, proses yang digunakan tanaman untuk menarik air dari tanah disebut kapilaritas. Tanaman menggunakan aksi kapiler untuk membawa air ke akar hingga sampai ke batang dan ke seluruh tanaman. Yang kedua ada teori tekanan akar. Teori tekanan akar menjelaskan sistem pergerakan air dalam tubuh tumbuhan. Teori ini didasarkan bahwa di dalam sel-sel akar terdapat zat yang terlarut yang mengakibatkan penurunan potensial akar. Akibat rendahnya potensial air dari akar, maka air tanah akan diserap masuk ke dalam akar dan menimbulkan tekanan hidrostatis pada akar, sehingga dapat menekan pergerakan air ke batang sampai ke daun. Yang ketiga ada teori adhesi-kohesi. Teori ini didasari atas sifat fisika dan kimia air yang mampu berkaitan satu sama lain, sehingga ketika ditarik dengan kekuatan yang tinggi sekalipun, kolom air tidak terputus. Ketika terjadi transpirasi, maka menguapnya air pada permukaan dalam stomata menyebabkan air ditarik dari dalam sel-sel mesofil dan pembuluh daun.
Karena adanya gaya kohesi air, maka kolom air pada pembuluh daun akan menarik air yang masih ada di dalam batang. Demikian juga yang ada di akar, sehingga sambungan kolom air yang tidak terputus mulai dari daun hingga akar terus bergerak dari akar ke daun. Ikatan air ini juga terus menyambung dengan air yang ada di dalam tanah. Transpirasi. Transpirasi adalah proses hilangnya air dari tumbuhan melalui permukaan daun atau bagian lain dari tumbuhan. Di dalam air yang hilang melalui transpirasi dari daun bisa mencapai lebih dari 90% dari total air yang diserap oleh tumbuhan tersebut. Artinya, sebagian besar air yang diserap tumbuhan dibuang melalui proses transpirasi. Selain itu juga, transpirasi berperan penting dalam menjaga stabilitas suhu tumbuhan. Transpirasi juga sangat penting dalam penerapan unsur hara tanaman. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju transpirasi. Yang pertama ada faktor dalam, yaitu penutupan stomata. Sebagian besar transpirasi terjadi melalui stomata karena kutikula secara relatif tidak tembus air, dan hanya sedikit transpirasi yang terjadi apabila stomata tertutup. Jika stomata terbuka lebih lebar, lebih banyak pula kehilangan air, tetapi peningkatan kehilangan air ini lebih sedikit untuk masing-masing satuan penambahan lebar stomata faktor. Selanjutnya, jumlah dan ukuran stomata. Jumlah dan ukuran stomata ini dipengaruhi oleh genotip dan lingkungan mempunyai pengaruh yang lebih sedikit terhadap transpirasi total daripada pembukaan dan penutupan stomata. Lalu jumlah daun, makin luas daerah permukaan daun, maka semakin besar juga transpirasinya. Selanjutnya penggulungan atau pelipatan daun. Banyak tanaman mempunyai mekanisme dalam daun yang menguntungkan pengurangan transpirasi apabila persediaan air terbatas. Dan kedalaman dan proliferasi akar, ketersediaan dan pengambilan kelembapan tanah oleh tanaman budidaya sangat tergantung pada kedalaman dan proliferasi akar. Selanjutnya ada faktor luar. Pada faktor luar, sinar matahari seperti yang telah dibicarakan di depan, maka sinar menyebabkan membukanya stomata dan gelap menyebabkan tertutupnya stoma. Jadi banyak sinar berarti juga mempergiat transpirasi, karena sinar itu juga mengandung panas, terutama sinar inframerah. Maka banyak sinar berarti juga menambah panas, dengan demikian menaikkan temperatur. Lalu temperatur merupakan faktor lingkungan yang terpenting yang mempengaruhi transpirasi daun yang ada dalam keadaan turgor. Selanjutnya kebebasan udara. Diralat, kebasahan udara atau kelembaban udara. Pada hari cerah udara tidak banyak mengandung uap air. Angin pada umumnya angin yang sedang, menambah kegiatan transpirasi karena angin membawa pindah uap air dan tertimbun-timbun dengan stoma. Dengan demikian, maka uap yang masih ada di dalam daun kemudian mendapat kesempatan untuk dipusi keluar. Yang selanjutnya adalah keadaan air dalam tanah. Air di dalam tanah ialah satu-satunya sumber yang pokok dari mana akar-akar tanaman mendapatkan air yang dibutuhkan. Selanjutnya ada pengukuran laju transpirasi. Pengukuran laju transpirasi biasa dilakukan dengan menggunakan beberapa metodologi, antara lain yang pertama ada metodologi gravimetri atau lisimeter. Metode gravimetri atau lisimeter. Metode gravimetri atau lisimeter adalah metode pengukuran transpirasi sederhana, yaitu dengan metode penimbangan biasa. Gravimetri dalam ilmu kimia merupakan salah satu metode kimia analitik untuk menentukan kuantitas suatu zat atau komponen yang telah diketahui dengan cara mengukur berat komponen dalam keadaan murni setelah melalui proses pemisahan. Analisis gravimetri melibatkan proses isolasi dan pengukuran berat suatu unsur atau senyawa tertentu. Metode gravimetri memakan waktu yang cukup lama. Adanya pengotor pada konstituen dapat diuji, dan bila perlu faktor-faktor koreksi dapat digunakan. Contohnya yaitu tumbuhan yang akan diukur laju fotosintesisnya ditumbuhkan di dalam pot. Setelah itu disiram dengan cukup air
dan ditimbang, kemudian tumbuhan ditempatkan pada ruangan atau tempat yang dikehendaki. Setelah berselang beberapa hari, ditimbanglah kembali untuk mengetahui jumlah air yang telah berkurang selama periode tersebut. Untuk menghindari kehilangan air akibat evaporasi biasanya, maka bagian atas tanah dalam pot ditutup dengan plastik. Selanjutnya ada metode porometer. Metode porometer ini adalah pengukuran laju transpirasi berdasarkan yang telah ditetapkan. Prinsip kerja metode ini dengan menghitung perbedaan kelembaban antara sebelum dan sesudah dilakukan angin untuk mengetahui besarnya laju penguapan pada daun. Lalu, metode combat chloride. Disebut demikian karena pengukurannya menggunakan lapisan kertas yang mengandung kobat klorida. Metode ini bersifat sederhana, yaitu daun bagian atas atau bagian bawah dilapisi dengan kertas mengandung kobat klorida, yang bagian luarnya dilapisi dengan plastik. Jika dalam keadaan kering, kertas tersebut berwarna biru muda, sedangkan ketika mendapat uap air atau kelembaban, maka akan berubah menjadi berwarna pink atau merah muda. Kecepatan perubahan dari biru ke pink menunjukkan kecepatan laju transpirasinya. Yang terakhir ada metode photometer. Metode ini sering digunakan untuk percobaan sederhana, yaitu dengan menempatkan batang tumbuhan berdaun di dalam suatu bejana kapiler yang berisi air. Dengan mengetahui penyerapan air oleh batang berdaun di dalam pipa kapiler, maka dapat diketahui besarnya air yang diluapkan oleh daun tumbuhan tersebut. Memang metode ini lebih untuk mengukur penyerapan air daripada transpirasi daun. Stomata pada tumbuhan. Stomata merupakan bukaan-bukaan kecil di daun yang jika membuka secara maksimal hanya selebar 0,0001 mm yang diampit oleh sepasang sel penjaga. Stomata ini sebagai tempat pertukaran gas pada proses fotosintesis serta memastikan bahwa cukup karbon dioksida bisa menembus daun dan jaringan lain tanaman untuk memastikan fotosintesis lebih efisien. Mekanisme membuka dan menutupnya stomata. Transpirasi sangat ditentukan oleh membukanya stomata. Mekanisme membuka dan menutupnya stomata ini diakibatkan dengan tekanan turgor. Tekanan turgor merupakan tekanan dinding sel oleh isi sel. Yang banyak sedikitnya isi sel ini berhubungan dengan besar kecilnya tekanan pada dinding sel. Sehingga semakin banyak isi sel, maka semakin besar pula tekanan pada dinding selnya. Stomata akan membuka jika kedua sel penjaga meningkat. Peningkatan tekanan turgor sel penjaga disebabkan oleh masuknya air ke dalam sel penjaga tersebut. Menutupnya stoma menurunkan jumlah CO2 yang masuk ke dalam daun sehingga akan mengurangi laju fotosintesis. Tinggi rendahnya potensi air sel akan tergantung pada jumlah bahan yang terlarut atau solid di dalam cairan sel tersebut. Semakin banyak bahan yang terlarut, maka potensi osmotik sel akan semakin rendah. Dengan demikian, jika tekanan turgor sel tersebut tetap, maka secara keseluruhan potensi air sel akan menurun. Untuk memacu agar air masuk ke dalam sel penjaga, maka jumlah bahan yang terlarut di dalam sel tersebut harus ditingkatkan. Oleh karena itu, membuka dan menutupnya stomata tergantung pada perubahan-perubahan turgiditas dari sel-sel penutup, yaitu kalau sel-sel penutup turgid lubang membuka dan sel-sel mengendor pori atau lubang menutup. Air yang mengalir masuk ke dalam korteks akar menghasilkan tekanan akar atau root pressure. Dorongan getah silem yang terkadang menyebabkan banyak air yang memasuki dedaunan daripada yang ditranspirasikan, sehingga terjadinya gutasi. Nah, gutasi inilah yang merupakan pengeluaran titik-titik air yang dapat dilihat pada pagi hari atau biasa kita sebut sebagai embun. Beberapa contoh tumbuhan yang mengalami tutup dan membukanya stomata. Contohnya seperti tumbuhan Ciaem stoma yang membuka pada malam hari, sedangkan pada siang hari stomanya akan menutup. Pada malam hari CO2 masuk dan disimpan dalam bentuk senyawa C4. Kemudian C4 ini membebaskan CO2 pada siang hari untuk berfotosintesis.
Contoh lainnya yaitu pada tumbuhan xerofit. Pada tumbuhan xerofit ini memiliki daun dengan stoma tersembunyi yang masuk ke bagian dalam yang ditutupi oleh trikoma. Pada saat matahari terik, jumlah air yang hilang melalui proses transpirasi lebih tinggi daripada jumlah air yang diserap oleh akar. Untuk mengurangi laju transpirasi tersebut, stoma akan menutup.